Besar pasak daripada tiang, itu adalah sebuah ungkapan yang sering Anda dengar dan mungkin hari ini Anda juga mengalami. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini Anda mengalami hal tersebut. Dan ini banyak teman-teman yang mengeluh ke saya, ya, ada kondisi di keuangannya, yaitu pengeluarannya itu terasa lebih besar, sedangkan pemasukannya terasa lebih kecil gitu. Nah, dan anehnya ketika pemasukannya semakin membesar, mungkin gajinya naik, jabatannya naik, kemudian penghasilannya bertambah, mungkin dia lembur juga, tetapi pengeluarannya juga ikut gede gitu ya. Nah, sehingga kondisi besar pasak daripada tiang ini, meskipun penghasilannya semakin meningkat, tapi kondisi ini tidak kunjung berubah ya. Bagaimana solusinya dan apa yang sebetulnya terjadi? Banyak sekali teman-teman yang tidak paham ya, kenapa kok sering terjadi hal seperti ini. Mas Arli dulu pernah ngalami nggak besar pasak daripada tiang? Yes, saya pernah mengalami. Tentunya sebelum tahun 2012. Yang saya sudah sering ceritakan bahwa di tahun-tahun itu adalah saya masih menggunakan pola kredit. Jadi saya menggunakan pola hidup utang. Jadi apa-apa hutang ya. Mobil hutang, mesin cuci utang gitu, pengen bisnis nggak punya modal utang dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga angsurannya semakin bulan, semakin tahun bukannya berkurang tetapi semakin tambah. Normalnya teman-teman pun demikian gitu ya, apalagi yang pada pakai kartu kredit juga kan. Nah, ini ya. Maka terjadi besar pasak daripada tiang ya, pengeluarannya kayaknya gede banget gitu ya, dan kayak nggak kekejar. Semakin Anda mengejar pemasukan yang lebih besar lagi, pengeluarannya juga lebih besar dan terus menerus. Solusinya gimana? Nah, di video ini coba akan saya bagikan untuk Anda semua bagaimana tips saya pada saat mengatasi besar pasak daripada tiang. Sebetulnya cukup sederhana. Besar pasak daripada tiang ini bukan masalah uang, tetapi besar pasak daripada tiang itu adalah masalah bagaimana Anda mengelola pemasukan dan pengeluaran. Normalnya yang biasa terjadi di teman-teman yang sedang mengalami besar pasak daripada tiang adalah pemasukannya itu menyesuaikan pengeluaran gitu. Jadi tidak mengkontrol, tidak mengendalikan apa saja yang dia beli ya. Kayaknya semuanya butuh gitu loh. Apapun kayaknya serba butuh ya, apapun itu ya. Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, sehingga semua itu menjadi kebutuhan semuanya ya, seolah-olah semuanya butuh ya. Karena pasti ada alasan. Contoh pada saat Anda memutuskan kredit mobil ya, kredit mobil. Nah, mobil perlu ya Pak, kenapa? Karena saya kan harus antar jemput sekolah anak, saya harus juga pergi ke kantor gitu. Ini musim panas, kadang-kadang hujan juga, cuacanya ekstrim, dan tidak memungkinkan Pak kalau saya terus-terusan naik motor gitu ya. Ya, padahal ya sebetulnya nggak gitu juga gitu kan. Yang naik motor pun tetap bisa ke kantor. Orang-orang yang naik motor anaknya juga tetap bisa sekolah, tapi pikiran kita sudah tersetting seperti itu karena mungkin lingkungan Anda seperti itu. Ya, jadi seolah-olah ya itu butuh. Terus rumah ya, pasti kan ada alasan kan. Ya, saya mau tinggal di mana Pak? Masa kita mau kontrak terus-menerus? Nah, kayak gitu kan, pikirannya seperti itu. Masa kita mau kontrak terus-menerus? Ya kan, kita lebih baik daripada uangnya untuk kontrak, lebih baik untuk nyicil. Nah, itu. Terus makanya terus jadi Anda punya cicilan KPR. Apalagi ya, kebutuhan mendadak ya, namanya kebutuhan mendadak gimana Pak ya, kita udah nggak ada uang, adanya kartu kredit, ya udah tarik tunai ya, seperti itu. Jadi itu semua ada di dalam pikiran Anda. Selama pikiran itu Anda benarkan, Anda tidak akan bisa lepas dari kondisi besar pasak daripada tiang. Nggak mungkin bisa lepas. Kenapa? Karena yang bikin besar pasak daripada tiang bukan orang lain, bukan tetangga Anda, bukan bos Anda, bukan teman kantor Anda, bukan keluarga Anda,
tetapi Anda. Kenapa kok begitu? Karena Anda yang mengambil keputusan keuangan. Ya, karena Anda yang berpikir bahwa harus ada kendaraan. Bahwa Anda yang berpikir harus kredit rumah. Ya, harus gesek kartu kredit. Anda yang berpikir. Dan Anda yang mengambil keputusan. Gitu. Padahal sebetulnya gitu. Saya pun 7 tahun kontrak gitu. 7 tahun saya sewa. Ya. Dan saya pernah mengalami satu kondisi 2013 saya punya omset 1,4 miliar pada saat itu dan saya masih kontrak. Saya tidak beli rumah pribadi, ya, saya nggak beli mobil, tetap naik motor. Kenapa? Karena sebelumnya saya pernah dalam kondisi dalam kubangan hutang, ya, dalam angsuran, sehingga kita nggak bisa nabung, kayaknya ada terus kebutuhan itu. Anda bayangin sekarang habis selesai ngangsur, ya, 3 hari udah ada cicilan lagi, 4 hari kemudian ada cicilan lagi, gimana nggak pusing gitu ya. Makanya kenapa prioritas keuangannya jadi berbeda, prioritasnya jadi keangsuran semuanya, ya. Bahkan uang belanja itu mengikuti uang angsuran. Anda bayangkan, padahal saya kasih tahu Anda ya, yang wajib dari seorang kepala keluarga, ya, seorang suami, yang wajib itu ngangsur kendaraan atau memberi nafkah kepada keluarganya. Yang wajib. Yuk, silakan Anda jawab di komentar. Yang wajib bagi seorang suami itu adalah mengangsur kendaraan atau memberi nafkah pada keluarganya. Nafkah itu apa sih? Kalau yang tertulis yang tertulis di Quran, ya, berilah pakaian dan makanan, oke? Memberi makanan dan pakaian, gitu. Ya sebetulnya itu sebuah gambaran tentang situasi minimal ya, makanan, pakaian. Cuma ini kan zaman modern, kita nggak cuma hidup dengan makanan dan pakaian saja. Ada pulsa, ada token listrik, ada macam-macam gitu ya. Tapi wajibnya dulu. Ya, kita ngomong antara wajib dengan yang tidak wajib dulu. Kenapa? Karena prioritas kita sering terbalik. Yang tidak wajib yang didahulukan. Sedangkan yang wajib menjadi sisa. Ya, kita berikan setelah semuanya yang tidak wajib itu kita penuhi dulu, terus baru yang wajib, kan keliru. Harusnya yang wajib dulu, baru yang setelah itu yang sisa-sisanya kalau ada uang ya silakan aja gitu ya, nggak ada yang larang. Tapi kalau nggak ada, ya tidak menjadi sebuah prioritas. Artinya apa? Mobil, angsuran rumah itu nggak harus sekarang. Nanti kalau Anda sudah punya uang, Anda bisa bangun rumah atau Anda beli rumah. Kalau Anda punya uang, kalau Anda belum ada rezeki, ya sabar, gitu kan? Terus kendaraan juga gitu, ya, kendaraan seperti itu. Kalau belum ada duit, ya jangan kredit. As simple as that. Ya, dan itu saya terapkan, saya nggak cuma bicara loh ya, itu saya terapkan. Bahwa dulu ketika banyak sekali angsuran di dalam kehidupan saya, Anda bayangkan, saya kasih uang belanja ke istri itu setelah ngangsur semuanya, ya, baru sisanya saya kasih belanja ke istri. Siapa ya yang masih kayak gitu? Ya, ayo segera berbenah. Supaya apa? Supaya keuangan Anda kembali menjadi keuangan yang lebih sehat, lebih nyaman gitu. Jadi dahulukan nafkah untuk istrinya dulu. Ya, itu yang didahulukan. Nah, nanti nggak bisa ngangsur, ya udah kembaliin aja ke leasing gitu loh. Paham sampai sini ya? Nah, nanti kartu kredit saya ditagih. Ya salahnya sendiri, ya salahmu dewe. Siapa suruh kredit? Gesek kartu kredit gitu ya. Ya nggak gitulah masalah gitu ya. Nah tapi kan bener kan, salah sendiri kan. Ya siapa suruh traktir temennya pakai kartu kredit? Siapa suruh ini pakai kartu kredit? Gesek sana, gesek sini. Kan nggak ada yang nyuruh juga. Nah kembali lagi ya, wajibnya dulu yang dipenuhi. Ya, itu yang pertama. Jadi prioritas keuangannya harus tepat. Kemudian ya rencanakan betul-betul pengeluarannya. Ya. Kalau tadi pola hidupnya adalah pemasukan harus besar lagi, harus lebih besar lagi, memenuhi pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulan. Salah. Pengeluaran harus mengikuti pemasukan. Jadi yang pertama Anda harus hitung adalah pemasukannya dulu. Pemasukan Anda berapa, dan kemudian rencanakan pengeluaran
di bawah pemasukan. Sekali lagi, rencanakan pengeluaran di bawah angka pemasukan Anda. Jadi kalau income Anda 2 juta, ya pengeluaran Anda tidak boleh lebih dari itu. Dan itu adalah kualitas hidup Anda, ya segitu gitu. Ya sudah. Ya. Kemudian ada pakar keuangan nih yang mengajarkan angsuran itu boleh saja selama tidak melebihi 30% dari pemasukan kita. Bagi saya nonsen. Ya, saya sudah pernah coba. Ya, sudah pernah coba gaya hidup yang seperti itu. Tetap pusing. Kalau nggak percaya, ya coba pemasukan gini, angsuran 30%. Ya, ini angsuran 30%. Siapa yang menerapkan ini? Angsuran 30% daripada pemasukan Anda. Terus ada musim corona seperti ini. Terus di PHK. Sing bayar sopo. Gitu. Bener nggak? Sing bayar angsuran itu lo sopo. Begitu di PHK, gimana nasibnya? Anda mau jual rumah. Begitu Anda jual rumah, siapa yang mau beli? Musim kayak gini. Ya. Anda mau jual mobil gitu. Dijual susah banget. Banyak orang mengeluh, mas ini saya kepepet, ini mobilnya saya jual susah banget gitu. Padahal masih angsuran, ya wes balikin leasing lah, cuci bersih balikin leasing lah gitu. Ya, dan ini sebuah pembelajaran ya. Jadi ada pandemi kayak gini, ini sebuah pembelajaran. Banyak teman-teman yang ngeluh gini ngeluh gitu kan. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berharga buat teman-teman untuk benar-benar menata kembali keuangannya, supaya besok apabila terjadi hal yang semacam ini masih settle, masih kuat, masih bisa survive gitu kan. Nah, kita balik lagi, bagaimana supaya tidak supaya tidak besar pasak daripada tiang tadi. Rencanakan pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Itu dulu. Nah, setelah itu baru pikirkan tentang uang tambahan gitu ya. Saya pernah berkali-kali bicara di publik ya, baik di seminar, kemudian di artikel saya juga sempat saya tulis bahwa begini, supaya tidak besar pasak daripada tiang, kalau Anda ingin belajar menata pengeluaran Anda, coba Anda lihat, berkaca pada kehidupan orang-orang yang penghasilannya separuh di bawah Anda. Jadi kalau Anda punya penghasilan 10 juta, Anda lihat teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang punya penghasilan ya maksimal 5 juta. Anda lihat anaknya sekolah di mana, apa makan dia sehari-hari, kemudian kendaraan dia apa, dia tinggal di tempat seperti apa, tiru. Ya, jadi kalau Anda punya penghasilan 10 juta, Anda lihat penghasilan orang yang di bawah Anda, kemudian tiru. Ya. Tiru gaya hidupnya. Tiru gaya hidupnya. Kemudian Anda lihat orang-orang yang penghasilannya 2 kali lipat di atas Anda. Ya, setelah Anda berhasil meniru gaya hidupnya, Anda lihat orang-orang yang penghasilan di atas Anda 2 kali lipat. Manajer Anda, teman bisnis Anda misalnya yang bisnisnya 2 kali lipat lebih besar dari Anda. Kemudian tiru. Bukan gaya hidupnya yang ditiru, ingat, jangan salah loh ya. Orang itu kebalik, lihat orang yang di atasnya yang ditiru gaya hidupnya. Tapi ini yang ditiru adalah mindsetnya, cara ngambil keputusan bisnisnya, bagaimana skill melobinya, bagaimana cara dia menjual, bagaimana leadershipnya, bagaimana cara dia mengambil keputusan bisnisnya. Ya, hal-hal yang seperti itu untuk menghasilkan uang itu Anda amati, Anda pelajari. Jadi untuk income, untuk pemasukan, Anda belajar dari orang yang 2 kali lipat penghasilannya di atas Anda. Kemudian cara Anda mengeluarkan uang, Anda belajar dengan orang yang penghasilannya separuh di bawah Anda. Coba Anda terapkan hal ini. Anda terapkan baik-baik. Mungkin tidak bisa sebulan 2 bulan, mungkin Anda perlu waktu lebih lama, saya tidak tahu. Gitu. Tapi saya waktu itu cuma sebulan aja, nggak sampai sebulan saya mengubah semua itu. Ini cuma masalah mau apa nggak mau. Ya, ini masalah mau apa nggak mau. Banyak orang yang sudah terlanjur nyaman dengan angsuran dan dia berat untuk melakukan hal ini. Tapi Anda boleh percaya boleh enggak. Di tahun 2012 sebelum itu ya, sebelum 2012 saya apa-apa utang, mobil utang, semuanya utang ya. Gaya hidup ya standar lah ya,
standar. Jadi kita sering ke mall juga dan lain sebagainya. Kemudian saya ubah sejak tahun 2012, semuanya saya jual, bisnis saya tutup ya karena banyak utang dan banyak hal yang saya ubah. Kemudian kita kembali lagi hijrah dari nol. Ketika kita dari nol, betul-betul merintis bisnis, hidup seadanya, naik motor dan nggak ke mall gitu, makan lebih di bawahnya daripada apa yang biasa kami makan. Kemudian kami tinggal di tempat yang ya di bawah standar biasa kami tinggal. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa pulih. Ya, akhirnya kita punya tabungan. Tabungannya kita putar lagi, kita gulung lagi. Ya, saya habis cerita putar uang kan di video sebelumnya kan. Nah, kemudian itu kita putar lagi, kita putar. Akhirnya apa? Akhirnya berhasil. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua dari pengalaman hidup. Dan makanya saya sampaikan untuk jawaban teman-teman yang sering tanya, Mas saya itu besar pasak daripada tiang. Ini ada banyak orang nih seperti ini. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi jawaban untuk Anda. Dan tinggal diterapkan saja. Saya hanya bisa membantu doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.